Halo, selamat sore pada saat video ini diambil. Perkenalkan, saya Kuku sebagai mahasiswa Ilmu Hukum semester 4 Fakultas Hukum FAUNS dengan nomor registrasi mahasiswa 494. Pada video ini kami mencoba untuk menjelaskan tentang pembagian harta waris yang mana kasusnya melibatkan pernikahan kedua. Kita asumsikan untuk diskusi kita bersama bahwa kasus yang akan kita angkat itu bercermin pada seorang pria bernama P. P ini melakukan status pernikahannya yang kedua bersama K yang kemudian dikaruniai seorang anak bernama L. Namun demikian, sebelum pernikahan yang kedua ini bersama mantan istrinya, artinya dia sudah bercerai, melahirkan seorang keturunan juga yang kita sebut dengan B. Untuk memudahkan bagaimana menggambarkan situasi tersebut, akan coba saya gambarkan melalui diagram yang kurang lebih seperti ini, bahwa K merupakan istri dari pernikahan yang kedua bersama B, melahirkan seorang anak bernama L yang sebelumnya pada pernikahan sebelumnya memiliki keturunan bernama B. Nah, dari kasus ini diketahui bahwa harta bawaan B itu senilai 24 juta. Sementara harta bawaan K itu senilai 6 juta rupiah. Tidak ada harta lain selain harta ini, termasuk harta cuma-cuma pada kasus ini baik dari pihak B dan pihak K tidak ada. Selama pernikahannya ini hingga dengan meninggalnya si B itu berhasil mengumpulkan harta persatuan itu sebesar 60 juta rupiah. Nah, yang akan kita telusuri adalah berapa bagian-bagian yang telah diwarisnya dan siapa ahli waris daripada itu. Langkah yang pertama, kita akan bedah terlebih dahulu UP atau untung per harta persatuan, yang mana kita rumuskan untuk persatuan itu sebagai harta persatuan antara P dan K dikurangi dengan harta bawaan baik dari pihak P dan pihak K. Secara matematis dapat kita sebut 60 juta dikurangi dari jumlah 24 juta ditambah 6 juta sehingga ketemunya 30 juta rupiah sebagai untung persatuan dari pernikahan dengan. Nah, bagaimana kita mengasumsikan siapa yang berkontribusi dalam perolehan 60 juta itu kita bisa gunakan rumus harta bawaan ditambah setengah dari untung persatuan atau dikurangi bila mana ada kerugian persatuan, baru kemudian ditambah harta-harta lain seperti harta cuma-cuma. Namun pada kasus ini tidak melibatkan kerugian yang ada dan sehingga jika kita tinjau kontribusi harta masing-masing orang baik suami istri pada kasus ini, saya akan mulai dari P, yaitu jika kita nominalkan akan berbunyi 24 juta di harta bawaan P ditambah dengan setengah dari untung persatuannya, yaitu setengahnya dari 30 juta, kemudian ditambah 0 karena tidak ada harta lain ataupun kerugian lain, sehingga sebesar 24 juta ditambah 15 juta ketemu 39 juta. Sementara dari pihak K itu kita akan sebut harta bawaan jika senilai 6 juta ditambah dari setengah untung persatuan 15 juta sehingga ketemu 21 juta. 39 dan 21 juta ini kita sebut sebagai
kontribusi dari P dan K dalam penghapusan data persatuan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah mengenai data bagian dari P dan K. Ini mengacu pada pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Perdata yang mengamanatkan bahwa harta bagian tiap-tiap orang P dan K itu sebesar setengah dari harta persekutuan, sehingga diperoleh setengahnya dari 60 juta, maka harta bagian masing-masing P dan K sebesar 30 juta. Nah, setelah kita ketahui kontribusi kemudian harta bagian, kita baru bisa masuk ke urusan menghitung waris. Dari kasus ini yang bertindak sebagai ahli waris dari P itu ada 3. Yang pertama B sebagai anak dari perkawinan yang pertama, kemudian K itu istri dari perkawinan kedua, dan L anak yang dihasilkan dari hubungan P dan K. Nah, untuk bagian-bagian tiap waris di atas itu ada 3, sehingga rumusan yang berlaku adalah sepertiga dari harta waris P. Harta waris P ini yang mana? Harta waris P ini diambil dari 128 ayat 1, yaitu dengan jumlahnya senilai 30 juta, sehingga masing-masing ahli waris itu mendapat 10 juta karena sepertiga dari harta waris itu. Namun demikian, ini ada karena kedudukannya ada dua yang berlaku, yaitu sebagai ahli waris maupun sebagai pemegang setengah harta persatuan. Kemudian berapa bagiannya Kak? Kita akan tinjau yang pertama dari posisinya atau kedudukannya sebagai ahli waris. Itu dia mendapatkan sepertiga dari harta waris P. Artinya kalau dinominalkan sepertiga dari 30 juta, sama dengan bagian dari ahli waris yang lain senilai 10 juta rupiah. Kemudian dalam kedudukannya sebagai pemegang setengah harta persatuan yang sudah kita hitung tadi, setengah harta persatuan dibagi 2, ketemu sebesar 30 juta, sehingga bagiannya K itu adalah 40 juta rupiah. Nah, namun demikian ini kan sedikit agak timpang perolehan yang diterima K dan anaknya, maka itu kita harus perhatikan mengenai manfaat, kontrol manfaat sampai dengan bagian manfaat. Kita akan tinjau pertama dari manfaat K dulu. Ini dirumuskan dengan bagian K yang barusan kita hitung dengan harta K. Nah, bagian K ini 40 juta yang kita barusan hitung diambil dari setengah harta persatuan dan kedudukannya sebagai ahli waris, dikurangi harta K. Harta K ini diambil dari kontribusi selama berlangsungnya pernikahan P dan K, yaitu kita hitung di awal tadi sebesar 21 juta, sehingga dapati 40 dikurangi 21 juta ketemu 19 juta. Nah, manfaat ini artinya apa? Manfaat ini diperoleh karena peristiwa kawinnya K dan P. Berikutnya, menurut ketentuan 852A KUH Perdata, ini tentang kontrol manfaat K, yaitu berlaku yang pertama, maksimal manfaat yang dapat diterima K itu tidak lebih besar dari 1/4 harta P. Kemudian yang kedua, itu tidak lebih dari bagian anak perkawinan pertama. Siapa anak perkawinan pertama? Ya sudah kita akan menghitung berapa nanti nilai untuk kontrol manfaat. Itu kita tinjau yang dari ketentuan pertama 1/4 dari harta P, tadi sudah kita hitung di awal 39 juta, terus 9 juta 750. Kemudian yang ketentuan kedua tidak lebih dari bagian B, maka di sini nilai juta. Untuk menentukan berapa kontrol manfaatnya, kita ambil yang terkecil, yaitu ketentuan yang pertama 9 juta 750. 9 juta
750 ini kita ambil sebagai patokan untuk kontrol manfaat. Ini pun masih tidak bertentangan dengan ketentuan yang kedua, yaitu tidak lebih dari 10 juta atau tidak lebih dari bagian CP. Nah, setelah manfaat kita temukan, kontrol manfaat kita temukan, baru kita akan menghitung kelebihan manfaat. Dan manfaat ini ada anak di dalamnya, maka dari itu ini harus disalurkan kepada anak dengan rumusan manfaat K dikurangi simpulan kontrol manfaat K. Manfaat K kita tadi tentukan 19 juta, kurangi 9.750, ketemunya 9.200. Ini nilai kelebihan manfaat. Lalu yang bagaimana dengan anaknya, karena kelebihan manfaat ini adalah bagian dari anak, karena pada kasus ini ada dua anak, yaitu B dan L, maka kelebihan ini kemudian dibagi sejumlah anak atau dua dalam kasus ini. Tentunya 4.625 ini kemudian ditambahkan sebagai penerimaan waris terhadap kedua anak P atau keturunan P, yaitu B dan L, sehingga total yang diterima anak dalam hal ini B dan L senilai 10 juta sebagai bagian waris juga sebagai anak, ditambah kelebihan yang timbul dari kontrol manfaat K yang nilainya 10 juta ditambahkan 4.625.000, sehingga yang diperoleh oleh tiap-tiap keturunan P sebesar 14.625.000. Itu masing-masing yang diterima anak sebagai ahli waris P. Kemudian yang terakhir yang belum kita tentukan adalah berapa bagian yang diperoleh K. Nah, untuk bagian yang diperoleh K ini ada rumusannya, yaitu bagian K dikurangi nilai kontrol manfaat K. Nah, bagian K tadi sudah kita hitung senilai 40 juta yang diperoleh dari setengah harta waris ditambah kedudukannya sebagai ahli waris sepertiga dari harta P, dan dikurangkan dengan kontrol manfaat K 3.250, sehingga penerimaan waris yang diterima oleh K senilai 30.750.000 rupiah. Nah, itu masing-masing ahli waris sudah mendapatkan hak warisnya, artinya sudah ayem. Itu pula dengan saya juga sudah ayem. Bila mana ada kekeliruan, mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas atensinya. Akhir kata, selamat sore dan sampai ketemu di video berikutnya.